Di tengah bentangan luas dataran Persia, jauh sebelum dunia modern mengenal kota-kota besar di Timur Tengah, berdirilah sebuah kota tua yang dipenuhi sejarah, perdagangan, dan peradaban. Kota itu bernama Isfahan. Angin lembut sering berhembus melewati dataran luas di sekitarnya. Sungai Zayandehrut mengalir tenang membelah kota, memberi kehidupan bagi kebun-kebun, pasar, dan pemukiman yang telah berdiri selama berabad-abad. Isfahan bukanlah kota biasa. Sejak masa kerajaan Persia kuno, wilayah ini telah menjadi jalur penting perdagangan yang menghubungkan timur dan barat. Para pedagang dari berbagai negeri datang membawa sutra, rempah-rempah, logam mulia, dan kain terbaik dari negeri-negeri jauh. Di pasar-pasar kota itu, berbagai bahasa terdengar bersahutan. Bahasa Persia, Arab, Ibrani, dan bahasa para pedagang dari negeri jauh bercampur menjadi satu. Kota ini seakan menjadi persimpangan dunia. Seiring berjalannya waktu, Isfahan berkembang menjadi pusat budaya dan ilmu pengetahuan. Bangunan-bangunan megah berdiri di berbagai sudut kota. Masjid-masjid besar, madrasah, dan perpustakaan menjadi tempat para ulama dan pelajar menuntut ilmu. Namun di balik kemegahan itu, ada satu hal yang sering dicatat oleh para sejarawan. Isfahan sejak lama juga menjadi tempat tinggal bagi sebuah komunitas kuno yang telah hidup di Persia selama berabad-abad. Mereka adalah kaum Yahudi. Sejarah mencatat bahwa sebagian orang Yahudi telah menetap di wilayah Persia sejak masa penaklukan Babilonia terhadap kerajaan Israel berabad-abad sebelum kelahiran Nabi Isa. Setelah masa itu, sebagian dari mereka menetap di berbagai kota Persia, termasuk Isfahan. Mereka membangun pemukiman, menjalankan perdagangan, dan hidup berdampingan dengan masyarakat setempat. Waktu terus berjalan. Kerajaan demi kerajaan berganti menguasai Persia, dari kerajaan Sasania hingga kemudian datangnya penaklukan kaum muslimin yang membawa cahaya Islam ke wilayah tersebut pada abad ke-7. Isfahan tetap berdiri. Kota itu menjadi saksi perjalanan panjang sejarah manusia. Namun siapa sangka, berabad-abad kemudian, nama kota ini akan disebut dalam sebuah peringatan besar tentang masa depan dunia. Peringatan yang disampaikan langsung oleh Rasulullah kepada umatnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Rasulullah pernah menyebut sebuah peristiwa yang akan terjadi menjelang akhir zaman. Beliau bersabda, Dajjal akan diikuti oleh 70.000 orang Yahudi dari Isfahan. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjadi salah satu riwayat yang sering dibahas oleh para ulama ketika menjelaskan tentang fitnah terbesar yang akan menimpa umat manusia di akhir zaman. Fitnah itu adalah kemunculan seorang sosok yang dikenal dengan nama Al-Masih Ad-Dajjal, seorang penipu besar yang akan mengguncang dunia dengan tipu daya dan kekuatannya. Namun pada saat Rasulullah menyampaikan hadis tersebut kepada para sahabatnya, peristiwa itu masih berada jauh di masa depan. Tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan tepatnya hal itu akan terjadi. Yang jelas, peringatan itu menunjukkan betapa dahsyatnya fitnah yang akan datang. Sebuah fitnah yang tidak hanya melibatkan satu bangsa atau satu wilayah saja, tetapi akan mengguncang seluruh dunia. Dan di antara tempat yang disebutkan dalam kisah itu adalah kota tua di Persia yang bernama Isfahan. Dari kota inilah, menurut hadis tersebut, akan muncul sekelompok manusia yang kelak akan menjadi bagian dari pasukan Dajjal. Namun, siapakah sebenarnya Dajjal yang disebut sebagai fitnah terbesar dalam sejarah manusia? Mengapa hampir seluruh nabi memperingatkan umatnya tentang sosok ini? Dan bagaimana kisah besar yang kelak akan mengguncang dunia itu akan terjadi? Untuk memahami semua itu, kita perlu kembali kepada penjelasan Rasulullah tentang sosok misterius yang dikenal dengan nama Al-Masih Ad-Dajjal. Berabad-abad sebelum manusia menyaksikan berbagai perubahan besar di dunia, Rasulullah telah memberikan banyak peringatan kepada umatnya tentang masa depan. Salah satu peringatan yang paling sering disampaikan adalah tentang fitnah terbesar yang akan menimpa manusia menjelang akhir zaman. Fitnah itu adalah kemunculan Al-Masih Ad-Dajjal.
Para sahabat meriwayatkan bahwa Rasulullah sangat sering mengingatkan tentang bahaya Dajjal. Bahkan dalam banyak kesempatan, Rasulullah menjelaskan bahwa tidak ada fitnah yang lebih besar sejak Nabi Adam diciptakan hingga hari kiamat nanti. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, Rasulullah bersabda, "Tidak ada fitnah yang lebih besar sejak penciptaan Nabi Adam sampai hari kiamat selain fitnah Dajjal." Hadis riwayat Muslim. Peringatan ini menunjukkan bahwa kemunculan Dajjal bukan sekedar peristiwa biasa. Peristiwa ini akan menjadi ujian iman yang sangat berat bagi manusia. Rasulullah juga menjelaskan bahwa hampir seluruh nabi yang diutus kepada umat manusia telah memperingatkan tentang Dajjal. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, "Tidak ada seorang nabi pun melainkan telah memperingatkan kaumnya tentang Dajjal." Hadis riwayat Bukhari. Nabi Nuh telah memperingatkan kaumnya. Nabi Ibrahim juga memberikan peringatan. Nabi Musa dan Nabi Isa pun mengingatkan umatnya tentang bahaya sosok penipu besar yang akan muncul di akhir zaman. Semua nabi memberikan peringatan yang sama karena fitnah Dajjal akan begitu dahsyat hingga mampu mengguncang keimanan manusia. Rasulullah bahkan mengajarkan umat Islam untuk selalu berlindung dari fitnah tersebut dalam doa sehari-hari. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah membaca doa perlindungan di akhir sholat. "Aku berlindung kepada Allah dari azab neraka jahanam, dari azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari kejahatan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Doa ini menunjukkan bahwa fitnah Dajjal bukan hanya ancaman bagi satu generasi saja. Peringatan ini berlaku bagi seluruh umat Islam hingga akhir zaman. Rasulullah juga menjelaskan bahwa Dajjal akan muncul ketika kondisi dunia berada dalam keadaan penuh kekacauan. Banyak manusia kehilangan pegangan hidup, keimanan menjadi lemah, dan manusia mudah tertipu oleh kekuasaan serta keajaiban palsu. Pada masa itulah, Dajjal akan datang membawa berbagai tipu daya yang membuat banyak manusia terpedaya. Dalam beberapa hadis juga, Rasulullah menyebutkan bahwa Dajjal akan memiliki banyak pengikut dari berbagai bangsa. Di antara pengikut tersebut, terdapat sebuah kelompok yang disebut secara khusus dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Rasulullah bersabda, "Dajjal akan diikuti oleh 70.000 orang Yahudi dari Isfahan yang memakai tayalisah." Hadis riwayat Muslim. Tayalisah adalah jenis pakaian seperti selendang atau jubah yang biasa dipakai di wilayah Persia pada masa itu. Hadis ini menjadi salah satu riwayat yang sering dibahas oleh para ulama ketika menjelaskan tentang pasukan yang akan mengikuti Dajjal. Sebagian ulama menjelaskan bahwa hadis ini menunjukkan akan adanya sekelompok manusia dari wilayah tersebut yang kelak tertipu oleh fitnah Dajjal. Namun para ulama juga menegaskan bahwa hadis ini tidak berarti seluruh penduduk Isfahan termasuk dalam kelompok tersebut. Riwayat ini hanya menyebut sebuah kelompok tertentu yang hidup pada masa kemunculan Dajjal. Peringatan Rasulullah ini menjadi pengingat penting bagi umat Islam agar selalu menjaga iman, memperkuat ilmu agama, dan tidak mudah tertipu oleh berbagai fitnah dunia. Karena ketika Dajjal muncul, tipu daya yang dibawanya akan sangat kuat hingga mampu membuat banyak manusia kehilangan arah. Lalu siapakah sebenarnya sosok yang disebut sebagai Al-Masih Ad-Dajjal itu? Bagaimana ciri-ciri Dajjal menurut penjelasan Rasulullah? Dan mengapa sosok ini disebut sebagai penipu terbesar dalam sejarah manusia? Jawaban dari pertanyaan itu dijelaskan dalam berbagai hadis yang menggambarkan sosok Dajjal dengan sangat jelas. Kisah itu akan membawa kita memahami lebih jauh tentang sosok misterius yang kelak akan mengguncang dunia menjelang akhir zaman. Setelah Rasulullah memperingatkan umat tentang bahaya fitnah Dajjal, para sahabat tentu ingin mengetahui lebih jelas tentang sosok tersebut. Rasulullah kemudian menjelaskan berbagai ciri dan tanda yang akan dimiliki oleh Al-Masih Ad-Dajjal.
agar umat Islam dapat mengenali dan tidak tertipu oleh fitnahnya. Nama Al-Masih Ad-Dajjal memiliki makna yang dalam. Kata Dajjal berasal dari bahasa Arab yang berarti penipu besar, seseorang yang menutupi kebenaran dengan kebohongan. Sedangkan kata Al-Masih dalam sebutan Dajjal digunakan karena Dajjal akan berkeliling ke berbagai penjuru bumi dengan sangat cepat. Rasulullah menjelaskan bahwa Dajjal adalah manusia, bukan makhluk gaib, tetapi manusia yang diberikan kemampuan luar biasa sebagai ujian bagi umat manusia. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, Rasulullah menggambarkan ciri fisik Dajjal dengan sangat jelas. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Dajjal itu bermata satu. Mata kanannya seperti buah anggur yang menonjol." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ciri lain yang sangat terkenal adalah tulisan di dahi Dajjal. Rasulullah menjelaskan bahwa di dahi Dajjal terdapat tulisan yang berbunyi kafir. Tulisan ini dapat dibaca oleh orang-orang beriman, baik yang bisa membaca maupun yang tidak bisa membaca. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, "Di antara kedua mata Dajjal tertulis kata kafir. Setiap orang mukmin dapat membacanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Penjelasan ini menjadi tanda penting bagi orang beriman agar dapat mengenali siapa sebenarnya Dajjal. Selain ciri fisik, Rasulullah juga menjelaskan bahwa Dajjal akan datang dengan berbagai tipu daya yang sangat kuat. Dajjal akan membawa sesuatu yang tampak seperti keajaiban. Dajjal dapat memerintahkan langit untuk menurunkan hujan dan tanah untuk menumbuhkan tanaman. Dajjal juga dapat menunjukkan sesuatu yang tampak seperti surga dan neraka. Namun semua itu hanyalah ujian dari Allah bagi manusia. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Huzaifah bin Al-Yaman, Rasulullah bersabda, "Bersama Dajjal terdapat sesuatu yang menyerupai surga dan neraka. Namun neraka Dajjal sebenarnya adalah surga, dan surga Dajjal sebenarnya adalah neraka." Hadis riwayat Muslim. Karena kemampuan inilah banyak manusia akan tertipu oleh Dajjal. Orang-orang yang lemah iman akan melihat kekuatan tersebut sebagai tanda kekuasaan. Sebagian manusia bahkan akan mempercayai klaim Dajjal yang mengaku sebagai Tuhan. Fitnah ini menjadi sangat berbahaya karena Dajjal tidak hanya menipu dengan kata-kata, tetapi juga dengan berbagai kejadian yang tampak luar biasa. Rasulullah juga menjelaskan bahwa Dajjal akan berkeliling ke hampir seluruh penjuru bumi. Dalam hadis disebutkan bahwa tidak ada satu negeri pun yang tidak akan didatangi Dajjal kecuali dua kota yang dilindungi oleh malaikat. Dua kota tersebut adalah Mekah dan Madinah. Rasulullah bersabda, "Tidak ada satu negeri pun yang tidak akan dimasuki oleh Dajjal kecuali Mekah dan Madinah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Penjelasan Rasulullah tentang ciri-ciri Dajjal menjadi petunjuk penting bagi umat Islam agar tidak tertipu oleh fitnah yang akan datang. Namun Rasulullah juga menjelaskan bahwa kemunculan Dajjal tidak terjadi secara tiba-tiba. Sebelum Dajjal muncul, dunia akan mengalami berbagai perubahan besar. Keadaan manusia akan dipenuhi kekacauan, peperangan, dan kerusakan moral. Pada masa itulah, manusia akan berada dalam kondisi yang sangat mudah tertipu oleh berbagai janji dan kekuasaan palsu. Lalu, seperti apakah keadaan dunia menjelang kemunculan Dajjal? Perubahan besar apa saja yang akan terjadi sebelum fitnah terbesar itu datang? Penjelasan tentang masa-masa tersebut akan membawa kita memahami bagaimana dunia perlahan memasuki zaman penuh ujian menjelang akhir zaman. Sebelum kemunculan Al-Masih Ad-Dajjal, Rasulullah menjelaskan bahwa dunia akan melewati masa yang penuh perubahan besar. Keadaan manusia akan mengalami kemerosotan dalam banyak hal, baik dalam keimanan, moral, maupun kehidupan sosial. Rasulullah menggambarkan bahwa menjelang akhir zaman, fitnah akan semakin banyak. Kebenaran menjadi samar, sementara kebatilan terlihat menarik bagi sebagian manusia. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, "Akan datang tahun-tahun penuh tipu daya. Pada masa itu, orang yang berdusta dianggap jujur, orang yang jujur dianggap berdusta, orang yang berkhianat dipercaya, dan orang yang amanah dianggap berkhianat." Hadis riwayat Ibnu Majah. Keadaan ini menggambarkan bagaimana nilai-nilai kebenaran mulai terbalik. Banyak manusia tidak lagi mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah.
Selain kerusakan moral, Rasulullah juga menjelaskan bahwa dunia akan mengalami berbagai kesulitan hidup. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa sebelum kemunculan Dajjal akan terjadi masa kekeringan yang berat. Hujan menjadi sangat jarang turun dan hasil bumi berkurang drastis. Rasulullah bersabda, "Sebelum keluarnya Dajjal akan ada 3 tahun yang sulit. Pada tahun pertama, langit menahan sepertiga hujannya dan bumi menahan sepertiga tanamannya. Pada tahun kedua, langit menahan 2/3 hujannya dan bumi menahan 2/3 tanamannya. Pada tahun ketiga, langit tidak menurunkan hujan sama sekali dan bumi tidak menumbuhkan tanaman." Hadis riwayat Ibnu Majah. Keadaan ini menyebabkan banyak manusia mengalami kelaparan dan kesulitan hidup. Ketika manusia berada dalam kondisi seperti ini, harapan menjadi sangat lemah. Banyak manusia mulai mencari pertolongan dari siapapun yang menawarkan jalan keluar. Dalam kondisi seperti inilah, fitnah besar akan semakin mudah mempengaruhi manusia. Rasulullah juga menjelaskan bahwa pada masa tersebut, peperangan dan konflik akan banyak terjadi. Manusia saling bermusuhan dan dunia dipenuhi ketidakadilan. Nilai kejujuran menjadi langka, sementara kekuasaan sering digunakan untuk kepentingan pribadi. Selain itu, Rasulullah juga mengingatkan bahwa ilmu agama akan semakin berkurang. Banyak ulama yang wafat, dan tidak semua manusia berusaha menggantikan ilmu yang hilang dengan belajar. Akibatnya, sebagian manusia menjalani kehidupan tanpa petunjuk yang benar. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dengan mencabutnya dari hati manusia, tetapi Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. Hingga ketika tidak tersisa seorang pun ulama, manusia mengangkat pemimpin yang bodoh. Pemimpin itu ditanya, lalu memberikan jawaban tanpa ilmu, sehingga sesat dan menyesatkan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keadaan seperti ini membuat banyak manusia menjadi mudah percaya kepada berbagai hal yang tidak benar. Ketika manusia sudah berada dalam kondisi lemah secara iman, mengalami kesulitan hidup, serta kehilangan banyak petunjuk ilmu, maka dunia akan memasuki masa yang sangat genting. Pada saat itulah, berbagai fitnah besar mulai bermunculan. Namun sebelum kemunculan Dajjal yang membawa fitnah terbesar, Rasulullah juga memberikan kabar tentang munculnya seorang pemimpin yang soleh dari kalangan umat Islam. Seorang pemimpin yang akan berusaha menegakkan keadilan dan memperbaiki keadaan umat. Pemimpin tersebut dikenal dengan nama Imam Mahdi. Kemunculan Imam Mahdi akan menjadi salah satu tanda penting menjelang datangnya peristiwa besar di akhir zaman. Kisah tentang munculnya Imam Mahdi akan menjadi bagian penting dari perjalanan panjang menuju peristiwa yang kelak mengguncangkan dunia. Ketika dunia berada dalam keadaan penuh kekacauan, Rasulullah memberikan kabar tentang munculnya seorang pemimpin yang soleh dari kalangan umat Islam. Pemimpin ini dikenal dengan nama Imam Mahdi. Kemunculan Imam Mahdi menjadi salah satu tanda penting menjelang berbagai peristiwa besar di akhir zaman. Dalam beberapa hadis, Rasulullah menjelaskan bahwa Imam Mahdi berasal dari keturunan Rasulullah melalui jalur Fatimah. Rasulullah bersabda, "Al-Mahdi berasal dari keturunanku, dari anak keturunan Fatimah." Hadis riwayat Abu Daud. Nama Imam Mahdi juga disebut memiliki kesamaan dengan nama Rasulullah. Dalam sebuah hadis dijelaskan, nama Imam Mahdi sama dengan namaku, dan nama ayah Imam Mahdi sama dengan nama ayahku. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Para ulama memahami bahwa nama tersebut merujuk kepada Muhammad bin Abdillah. Rasulullah menjelaskan bahwa pada awalnya, Imam Mahdi bukanlah sosok yang dikenal luas sebagai pemimpin besar. Kehidupan Imam Mahdi berjalan seperti manusia pada umumnya. Namun ketika keadaan dunia semakin penuh ketidakadilan, Allah memberikan petunjuk kepada Imam Mahdi untuk memimpin umat. Dalam sebuah hadis disebutkan, Allah akan memperbaiki Imam Mahdi dalam satu malam. Hadis riwayat Ibnu Majah. Para ulama menjelaskan bahwa hadis ini menunjukkan perubahan besar dalam diri Imam Mahdi. Dalam waktu singkat,
Allah memberikan petunjuk dan kesiapan kepada Imam Mahdi untuk memikul tanggung jawab besar memimpin umat. Kemunculan Imam Mahdi terjadi di kota Mekah. Pada masa itu, dunia sedang dilanda kekacauan. Banyak pemimpin saling berebut kekuasaan, dan umat Islam berada dalam keadaan terpecah. Di tengah kondisi tersebut, sebagian orang soleh dari berbagai wilayah datang ke Mekah. Kelompok ini kemudian mengenali tanda-tanda yang disebutkan dalam hadis tentang Imam Mahdi. Akhirnya mereka melakukan baiat kepada Imam Mahdi di dekat Ka'bah, di antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim. Peristiwa baiat ini disebutkan dalam beberapa riwayat sejarah Islam. Setelah baiat tersebut, kepemimpinan Imam Mahdi mulai dikenal oleh umat Islam. Perlahan-lahan kaum muslimin dari berbagai wilayah memberikan dukungan. Imam Mahdi memimpin dengan keadilan dan berusaha mengembalikan umat kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa masa kepemimpinan Imam Mahdi akan membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia. Rasulullah bersabda, Imam Mahdi akan memenuhi bumi dengan keadilan, sebagaimana sebelumnya bumi dipenuhi dengan kezaliman. Hadis riwayat Ahmad. Pada masa kepemimpinan Imam Mahdi, keadilan ditegakkan dan kesejahteraan mulai dirasakan oleh banyak manusia. Harta dibagikan secara merata dan masyarakat merasakan kehidupan yang lebih tenang. Namun para ulama menjelaskan bahwa masa tersebut tidak berlangsung terlalu lama. Meskipun Imam Mahdi berhasil membawa perubahan baik bagi umat, dunia masih akan menghadapi ujian yang sangat besar. Ujian itu adalah kemunculan sosok yang telah lama diperingatkan oleh para nabi. Sosok tersebut adalah Al-Masih Ad-Dajjal. Ketika kekuatan umat Islam mulai bangkit di bawah kepemimpinan Imam Mahdi, fitnah terbesar dalam sejarah manusia akan segera muncul. Kemunculan Dajjal akan mengguncangkan dunia dan menjadi ujian iman yang sangat berat bagi seluruh manusia. Perjalanan menuju peristiwa tersebut akan membawa dunia memasuki masa yang penuh ketegangan dan ketakutan. Setelah masa kepemimpinan Imam Mahdi mulai dikenal oleh umat Islam, dunia memasuki fase yang semakin menegangkan. Rasulullah telah memperingatkan bahwa setelah berbagai tanda besar muncul, fitnah terbesar akan segera datang. Fitnah tersebut adalah kemunculan Al-Masih Ad-Dajjal. Rasulullah menjelaskan bahwa kemunculan Dajjal tidak terjadi di wilayah Arab. Dajjal akan muncul dari arah timur, dari wilayah yang jauh dari pusat dunia Islam pada masa itu. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Dajjal akan keluar dari arah timur, dari sebuah tempat yang disebut Khurasan. Hadis riwayat Tirmidzi. Khurasan pada masa dahulu adalah wilayah luas yang meliputi sebagian daerah Persia, Afghanistan, dan Asia Tengah. Wilayah ini dikenal sebagai daerah yang memiliki banyak kota tua dan jalur perdagangan penting. Dari wilayah itulah Dajjal akan memulai perjalanan yang mengguncang dunia. Setelah kemunculan pertama, Dajjal akan mulai bergerak dari satu wilayah ke wilayah lain. Rasulullah menggambarkan bahwa perjalanan Dajjal akan berlangsung sangat cepat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh An-Nawas bin Sam'an, para sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah tentang kecepatan perjalanan Dajjal di bumi. Rasulullah menjawab, seperti hujan yang didorong oleh angin. Hadis riwayat Muslim. Penjelasan ini menunjukkan bahwa Dajjal akan berpindah dengan sangat cepat dari satu negeri ke negeri lainnya. Dalam waktu singkat, kabar tentang Dajjal akan menyebar ke berbagai penjuru dunia. Banyak manusia mulai mendengar tentang sosok yang membawa kekuatan luar biasa. Sebagian manusia akan merasa takut, sebagian lainnya justru tertarik mendekat karena berharap mendapatkan makanan, kekayaan, atau kekuasaan. Namun orang-orang yang kuat iman akan berusaha menjauh dan melindungi diri dari fitnah tersebut. Rasulullah juga menjelaskan bahwa masa keberadaan Dajjal di bumi tidak berlangsung lama. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nawas bin Sam'an, para sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang lamanya Dajjal berada di bumi. Rasulullah menjawab, 40 hari. Hari pertama seperti 1 tahun, hari kedua seperti 1 bulan, hari ketiga seperti 1 minggu, dan hari-hari setelah itu seperti hari-hari biasa. Hadis riwayat Muslim. Penjelasan ini menunjukkan bahwa masa kemunculan Dajjal akan terasa sangat panjang dan penuh ujian. Selama masa itu, Dajjal akan terus berkeliling ke berbagai negeri, mengumpulkan pengikut dan memperluas pengaruhnya.
Semakin banyak manusia yang tertipu oleh fitnah tersebut. Sebagian manusia bergabung karena ketakutan, sebagian lainnya bergabung karena tergoda oleh janji kekuasaan dan kemakmuran. Perlahan-lahan jumlah pengikut Dajjal semakin bertambah dari berbagai tempat. Namun di antara semua kelompok pengikut tersebut, ada satu kelompok yang disebut secara khusus oleh Rasulullah dalam sebuah hadis. Kelompok itu berasal dari sebuah kota tua di Persia yang telah disebut sebelumnya. Kota itu adalah Isfahan. Dari kota inilah, kelak akan muncul 70.000 orang yang bergabung menjadi bagian dari pasukan Dajjal. Ketika Al-Masih Ad-Dajjal mulai berkeliling ke berbagai negeri, pengaruh Dajjal perlahan-lahan semakin meluas. Rasulullah menjelaskan bahwa fitnah yang dibawa oleh Dajjal sangat besar, sehingga banyak manusia akan tertipu. Tidak semua manusia mampu bertahan menghadapi ujian tersebut. Sebagian manusia justru tertarik mendekat dan akhirnya menjadi pengikut Dajjal. Rasulullah memberikan gambaran tentang siapa saja kelompok manusia yang paling mudah terpengaruh oleh fitnah Dajjal. Salah satu kelompok yang disebut dalam hadis adalah orang-orang yang lemah iman. Manusia yang tidak memiliki pemahaman agama yang kuat akan mudah percaya kepada berbagai keajaiban yang ditunjukkan oleh Dajjal. Ketika melihat Dajjal mampu memerintahkan langit menurunkan hujan dan bumi menumbuhkan tanaman, sebagian manusia mengira bahwa kekuatan itu adalah bukti kebenaran. Padahal, semua itu hanyalah ujian bagi manusia. Rasulullah juga menjelaskan bahwa orang-orang munafik akan menjadi bagian dari pengikut Dajjal. Orang munafik adalah orang yang secara lahir terlihat beriman, tetapi di dalam hati tidak memiliki keyakinan yang kuat. Ketika melihat kekuatan dunia yang besar, sebagian orang munafik akan memilih berpihak kepada Dajjal. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa ketika Dajjal mendekati kota Madinah, akan terjadi guncangan besar di kota tersebut. Rasulullah bersabda, Madinah akan berguncang 3 kali ketika Dajjal datang. Dari guncangan itu keluar setiap orang kafir dan orang munafik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa fitnah Dajjal akan memisahkan manusia berdasarkan keimanan yang sebenarnya. Kelompok lain yang disebutkan dalam hadis adalah orang-orang yang sangat mencintai dunia. Manusia yang terlalu mengejar kekayaan dan kekuasaan akan mudah tergoda oleh janji-janji yang ditawarkan oleh Dajjal. Dajjal akan menjanjikan kemakmuran, makanan, dan kehidupan yang nyaman bagi siapa saja yang mau mengikuti. Dalam kondisi dunia yang sebelumnya mengalami kekeringan dan kesulitan hidup, janji tersebut akan terlihat sangat menggoda bagi banyak manusia. Rasulullah juga memberikan peringatan khusus tentang fitnah Dajjal yang dapat mempengaruhi sebagian wanita. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, "Di antara fitnah Dajjal adalah seseorang akan kembali kepada keluarganya dan mengikat istrinya dengan tali karena khawatir istrinya keluar menuju Dajjal." Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh Dajjal sehingga sebagian manusia akan tertarik untuk melihat dan mendekat. Namun di tengah berbagai kelompok pengikut tersebut, Rasulullah juga menyebutkan adanya kelompok tertentu yang akan datang dalam jumlah besar. Kelompok ini disebut secara jelas dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Rasulullah bersabda, Dajjal akan diikuti oleh 70.000 orang Yahudi dari Isfahan yang memakai tayalisah. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjadi salah satu riwayat yang sering dibahas oleh para ulama ketika menjelaskan tentang pasukan Dajjal. Kata tayalisah merujuk pada jenis pakaian seperti selendang atau jubah panjang yang biasa digunakan oleh sebagian masyarakat di wilayah Persia pada masa tersebut. Para ulama menjelaskan bahwa hadis ini menunjukkan adanya sekelompok manusia dari wilayah Isfahan yang akan bergabung dengan pasukan Dajjal. Namun para ulama juga menegaskan bahwa riwayat ini tidak berarti seluruh penduduk kota Isfahan termasuk dalam kelompok tersebut. Hadis ini hanya menyebut sebuah kelompok tertentu yang hidup pada masa kemunculan Dajjal. Ketika jumlah pengikut Dajjal semakin banyak, kekuatan Dajjal juga semakin besar. Berbagai bangsa dan kelompok mulai bergabung karena tertipu oleh kekuatan dan janji yang dibawa oleh Dajjal. Namun di antara semua pengikut tersebut, kisah tentang 70.000 orang dari kota Isfahan menjadi salah satu bagian yang paling sering dibahas dalam riwayat tentang akhir zaman. Di antara berbagai riwayat tentang pengikut Al-Masih Ad-Dajjal, Rasulullah menyebut sebuah kelompok yang berasal dari satu kota tertentu.
Kota tersebut adalah Isfahan, sebuah kota tua di wilayah Persia yang telah dikenal sejak berabad-abad lalu. Riwayat tentang kelompok ini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Rasulullah bersabda, Dajjal akan diikuti oleh 70.000 orang Yahudi dari Isfahan yang memakai tayalisah. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjadi salah satu riwayat yang paling sering disebut ketika para ulama membahas tentang pasukan Dajjal. Jumlah yang disebutkan cukup besar, yaitu 70.000 orang. Sebagian ulama memahami angka tersebut sebagai jumlah yang nyata. Artinya, pada masa kemunculan Dajjal nanti, akan ada sekitar 70.000 orang dari kelompok tersebut yang bergabung dengan pasukan Dajjal. Sebagian ulama lain menjelaskan bahwa angka tersebut juga bisa menunjukkan jumlah yang sangat banyak. Namun yang menjadi poin penting dari hadis ini adalah penyebutan asal kelompok tersebut, yaitu dari kota Isfahan. Selain jumlah pengikut, Rasulullah juga menyebutkan ciri pakaian yang dikenakan oleh kelompok tersebut, yaitu tayalisah. Kata tayalisah berasal dari bahasa Arab yang merujuk pada jenis pakaian seperti selendang panjang atau jubah yang dililitkan di bahu dan kepala. Pakaian ini dikenal sebagai salah satu pakaian yang digunakan oleh sebagian masyarakat Persia pada masa lalu. Penyebutan ciri ini menjadi salah satu ciri yang disebutkan dalam hadis untuk menggambarkan kelompok tersebut. Para ulama menjelaskan bahwa penyebutan ciri-ciri ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kelompok yang dimaksud dalam hadis tersebut. Namun penting untuk dipahami bahwa hadis ini tidak menyatakan bahwa seluruh penduduk kota Isfahan termasuk dalam kelompok tersebut. Banyak ulama menegaskan bahwa hadis ini hanya merujuk pada sekelompok manusia yang hidup pada masa kemunculan Dajjal, bukan seluruh masyarakat yang pernah tinggal di kota tersebut sepanjang sejarah. Isfahan sendiri adalah kota yang telah dihuni oleh berbagai kelompok manusia selama berabad-abad. Kota ini pernah menjadi pusat perdagangan, pusat budaya, dan tempat tinggal bagi berbagai komunitas. Salah satu komunitas yang telah lama tinggal di wilayah Persia, termasuk di Isfahan, adalah komunitas Yahudi. Sejarah mencatat bahwa sebagian orang Yahudi telah menetap di wilayah Persia sejak masa penaklukan Babilonia terhadap kerajaan Israel berabad-abad sebelum kelahiran Nabi Isa. Setelah masa itu, sebagian dari mereka menetap di berbagai wilayah Persia dan membangun komunitas yang cukup besar. Isfahan menjadi salah satu kota yang dikenal memiliki komunitas Yahudi yang cukup lama dalam sejarah. Karena itulah nama kota ini disebut dalam salah satu hadis tentang pengikut Dajjal. Namun para ulama selalu menekankan bahwa hadis ini tidak boleh dipahami secara berlebihan atau disalahartikan. Riwayat tersebut hanya menjelaskan sebuah peristiwa yang akan terjadi pada masa kemunculan Dajjal di akhir zaman. Tidak semua orang dari sebuah bangsa atau kota termasuk dalam kelompok yang disebutkan dalam riwayat tersebut. Tujuan utama dari penyebutan riwayat ini adalah sebagai peringatan bagi umat Islam tentang besarnya fitnah Dajjal. Ketika Dajjal muncul, pengikutnya akan datang dari berbagai tempat dan berbagai latar belakang. Sebagian manusia tertipu oleh kekuatan yang ditunjukkan oleh Dajjal. Sebagian lainnya tergoda oleh janji kekayaan dan kekuasaan. Jumlah pengikut Dajjal akan terus bertambah hingga membentuk pasukan yang besar. Di antara pasukan tersebut terdapat kelompok yang berasal dari kota tua di wilayah Persia yang telah disebut oleh Rasulullah dalam hadisnya. Namun untuk memahami lebih dalam tentang riwayat tersebut, penting untuk melihat sejarah panjang komunitas Yahudi di wilayah Persia termasuk di kota Isfahan. Sejarah inilah yang akan memberikan gambaran bagaimana sebuah kota kuno dapat disebut dalam kisah besar tentang akhir zaman. Untuk memahami hadis tentang 70.000 pengikut Dajjal dari Isfahan, penting melihat sejarah komunitas Yahudi yang telah lama menetap di wilayah Persia. Kota Isfahan sejak ribuan tahun lalu menjadi pusat kehidupan, perdagangan, dan budaya. Disinilah berbagai kelompok manusia tinggal berdampingan, termasuk komunitas Yahudi yang telah menetap sejak masa penaklukan Babilonia. Sejarah mencatat bahwa sebagian orang Yahudi dibawa ke Persia setelah kehancuran kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Mereka menetap di berbagai wilayah Persia, termasuk di Isfahan, dan membangun komunitas yang kuat dan terorganisir. Kota Isfahan menjadi salah satu pusat kehidupan Yahudi di Persia. Mereka menjalankan perdagangan, menguasai beberapa keterampilan penting, dan ikut memajukan kota melalui berbagai kegiatan ekonomi dan budaya. Selain itu, komunitas Yahudi di Isfahan dikenal memiliki identitas budaya dan agama yang kuat.
Mereka membangun sinagoga, sekolah, dan berbagai lembaga sosial untuk menjaga warisan keagamaan dan budaya. Kehidupan komunitas ini berlangsung damai berdampingan dengan masyarakat Persia dan Muslim yang datang setelah penaklukan Islam. Kota ini menjadi saksi toleransi dan interaksi antara berbagai komunitas berbeda. Para ulama menjelaskan bahwa hadis tentang 70.000 pengikut Dajjal tidak berlaku untuk seluruh komunitas Yahudi di Isfahan. Hadis tersebut hanya menyebut sekelompok tertentu yang akan tertipu oleh fitnah Dajjal pada akhir zaman. Sebagian besar komunitas tetap hidup dengan iman dan kepercayaan masing-masing, menjalani kehidupan sehari-hari di kota tua itu. Selain itu, Rasulullah menekankan bahwa fitnah Dajjal menimpa siapa saja yang lemah iman. Baik orang dari kelompok manapun, jika imannya rapuh dan tergoda oleh janji-janji palsu Dajjal, mereka bisa menjadi bagian dari pengikut Dajjal. Inilah pelajaran penting yang bisa diambil dari hadis tersebut. Kekuatan iman menjadi penentu keselamatan manusia menghadapi fitnah akhir zaman. Seiring berjalannya waktu, Isfahan tetap menjadi kota yang makmur. Sungai Zayan Dehrut mengalir melalui kota, memberi kehidupan bagi pertanian dan perdagangan. Bangunan megah, pasar, dan pusat budaya menjadi saksi sejarah panjang komunitas yang tinggal di sana. Kehidupan komunitas Yahudi dan Muslim berjalan berdampingan, saling menghormati, dan membangun kota menjadi pusat peradaban penting di Persia. Para sejarawan mencatat bahwa kekayaan budaya dan perdagangan kota ini membuat Isfahan menjadi pusat perhatian dunia pada masa itu. Hal ini juga membuat beberapa generasi muda mudah terpengaruh oleh janji duniawi yang menjadi salah satu cara Dajjal menipu pengikutnya. Hadis tentang 70.000 pengikut dari Isfahan menjadi peringatan bagi seluruh umat manusia agar tidak tertipu oleh kemewahan dunia, janji palsu, dan keajaiban yang menyesatkan. Rasulullah menekankan pentingnya menjaga iman, memperkuat ilmu, dan berpegang pada petunjuk Al-Quran dan Sunnah agar manusia tidak tergoda fitnah besar yang akan muncul. Sejarah komunitas Yahudi di Isfahan menjadi bagian penting dari kisah akhir zaman. Kota ini bukan hanya pusat perdagangan dan budaya, tetapi juga menjadi titik peringatan bagi umat Islam tentang fitnah terbesar yang akan datang melalui sosok Al-Masih Ad-Dajjal. Dari kota kuno ini, sebagian manusia kelak akan menjadi pengikut Dajjal, sementara sebagian lainnya tetap teguh dalam iman. Kisah ini menunjukkan bahwa lokasi, sejarah, dan kondisi masyarakat memiliki peran dalam riwayat akhir zaman, sekaligus menjadi pengingat penting bagi setiap manusia untuk selalu memperkuat keimanan dan ilmu sebelum fitnah besar datang. Setelah kelompok pengikut dari berbagai wilayah mulai berkumpul, Dajjal memulai fitnah terbesar dalam sejarah manusia. Rasulullah menjelaskan bahwa Dajjal akan menggunakan berbagai tipu daya yang luar biasa untuk menyesatkan manusia. Tujuannya adalah agar manusia menganggap Dajjal sebagai sosok yang memiliki kekuatan luar biasa dan bahkan mengaku sebagai Tuhan. Salah satu tipu daya yang paling terkenal adalah kemampuan Dajjal untuk menghidupkan tanah dan menumbuhkan tanaman hanya dengan perintahnya. Dajjal juga dapat mengendalikan cuaca, membuat hujan turun atau berhenti sesuai kehendaknya. Fenomena ini akan terlihat seperti keajaiban bagi banyak manusia yang tidak memahami kebenaran. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Huzaifah bin Al-Yaman, Rasulullah bersabda, "Bersama Dajjal terdapat sesuatu yang menyerupai surga dan neraka. Namun, neraka Dajjal sebenarnya adalah surga, dan surga Dajjal sebenarnya adalah neraka." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa apa yang ditunjukkan Dajjal hanyalah ilusi dan ujian bagi manusia. Orang yang beriman dengan ilmu dan keteguhan hati tidak akan tertipu, tetapi manusia yang lemah iman akan terjerumus dalam tipu daya itu. Dajjal juga menawarkan kekayaan, makanan, dan kemakmuran bagi siapa saja yang mau mengikuti. Pada masa kesulitan dan kekeringan yang dijelaskan sebelumnya, janji Dajjal akan sangat menggoda.
banyak manusia akan tergoda dan berpihak kepadanya karena berharap mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Selain itu, Dajjal juga akan menggunakan propaganda dan pengaruh sosial untuk memperluas pengikutnya. Ia akan memanfaatkan rasa takut, keserakahan, dan ketergantungan manusia terhadap dunia untuk memikat mereka. Banyak orang akan menganggap Dajjal sebagai penyelamat di tengah kekacauan, padahal itu adalah ujian besar bagi iman mereka. Rasulullah menjelaskan bahwa pengikut Dajjal tidak hanya berasal dari satu kelompok saja. Mereka datang dari berbagai bangsa, agama, dan latar belakang. Sebagian akan tergoda karena kemakmuran, sebagian karena ketakutan, dan sebagian lainnya karena ketidaktahuan. Namun, sebagian besar yang disebut dalam hadis adalah 70.000 orang dari Isfahan yang mengenakan tayalisa. Hadis tersebut menjadi peringatan agar umat Islam memahami bahwa fitnah Dajjal akan menyebar ke seluruh dunia. Tidak ada satu negeri pun yang aman kecuali Mekah dan Madinah yang dijaga oleh malaikat. Rasulullah bersabda, "Tidak ada satu negeri pun yang tidak akan dimasuki oleh Dajjal kecuali Mekah dan Madinah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika Dajjal mendekati kedua kota suci tersebut, para malaikat akan menjaga pintu kota agar Dajjal tidak dapat masuk. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan Allah selalu tersedia bagi manusia yang beriman dan tetap berada di jalur kebenaran. Rasulullah juga menekankan pentingnya doa dan perlindungan bagi umat Islam untuk menghadapi fitnah Dajjal. Dalam doa sehari-hari, umat Islam dianjurkan untuk memohon perlindungan dari kejahatan Dajjal. Aku berlindung kepada Allah dari azab neraka Jahannam, dari azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari kejahatan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Fitnah Dajjal bukan sekedar ujian fisik, tetapi juga ujian moral dan spiritual. Manusia akan diuji dalam hal iman, kejujuran, dan keteguhan hati. Orang yang tetap teguh pada ajaran Al-Quran dan Sunnah akan selamat, sementara mereka yang tergoda dunia dan kekuasaan palsu akan tersesat. Peristiwa ini menjadi bagian dari perjalanan besar akhir zaman yang menguji seluruh umat manusia. Dari sini, kisah perjalanan pasukan Dajjal dan ujian yang akan menimpa manusia semakin jelas dan persiapan iman menjadi satu-satunya jalan keselamatan. Setelah kemunculan Al-Masih Ad-Dajjal, pasukan pengikutnya mulai menyebar ke berbagai wilayah. Rasulullah menjelaskan bahwa Dajjal tidak hanya akan mengumpulkan pengikut dari satu kota atau satu bangsa, tetapi dari berbagai tempat di dunia. Tujuannya adalah untuk memperluas pengaruh dan kekuasaannya. Salah satu kelompok yang disebut secara spesifik adalah 70.000 orang dari Isfahan. Mereka mengenakan tayalisa, pakaian khas yang memberikan ciri unik kelompok tersebut. Namun selain mereka, banyak manusia dari berbagai bangsa dan latar belakang ikut bergabung. Beberapa tertipu karena janji kekayaan, sebagian karena takut menghadapi Dajjal, dan sebagian karena tergoda oleh keajaiban yang ditunjukkannya. Rasulullah menegaskan bahwa perjalanan Dajjal akan berlangsung cepat. Dalam hadis disebutkan, Dajjal bergerak secepat hujan yang didorong angin, menandakan bahwa pengaruh dan penyebaran fitnah akan cepat menyebar ke seluruh negeri. Manusia yang tidak berhati-hati dan lemah iman akan mudah tertipu. Dajjal juga menggunakan tipu daya luar biasa, termasuk kemampuan menghidupkan tanaman dan mengendalikan hujan. Semua itu membuat banyak orang berpikir bahwa Dajjal memiliki kekuatan ilahi. Namun Rasulullah mengingatkan bahwa semua itu hanyalah ujian untuk memisahkan manusia yang beriman dan yang tergoda dunia. Selama penyebaran pasukan Dajjal, ada wilayah yang menjadi pusat perhatian khusus, yaitu kota-kota yang menjadi titik strategis perdagangan dan politik. Wilayah ini memungkinkan Dajjal untuk menarik lebih banyak pengikut karena manusia melihat kekuasaan dan kemewahan yang tampak nyata. Rasulullah juga menekankan bahwa tidak semua manusia akan jatuh dalam fitnah Dajjal. Orang yang memiliki iman kuat, ilmu agama, dan kesadaran akan tipu daya dunia akan tetap teguh.
Dalam hadis disebutkan pentingnya mengingat Allah, membaca Al-Quran, dan berdoa untuk perlindungan sebagai benteng menghadapi fitnah tersebut. Selain itu, Dajjal akan menghadapi perlawanan dari orang-orang beriman, termasuk pengikut Imam Mahdi. Imam Mahdi akan memimpin umat Islam untuk memperkuat iman, menegakkan keadilan, dan menahan penyebaran fitnah Dajjal. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Dajjal memiliki pasukan besar, kekuatan Allah selalu hadir untuk menolong orang beriman. Penyebaran pasukan Dajjal juga akan menjadi ujian besar bagi manusia. Banyak manusia akan mengalami kebingungan dan keraguan dalam memilih jalan yang benar. Rasulullah menyebutkan bahwa Dajjal akan memanfaatkan keserakahan, ketakutan, dan ketidaktahuan manusia. Inilah alasan mengapa ilmu agama dan iman yang kuat menjadi kunci keselamatan. Hadis tentang pasukan Dajjal mengajarkan beberapa pelajaran penting. Pertama, manusia harus selalu berhati-hati terhadap tipu daya dunia. Kedua, kekuatan fisik atau kekayaan bukan ukuran kebenaran. Ketiga, menjaga iman dan memperkuat ilmu agama menjadi penyelamat dari fitnah akhir zaman. Dengan demikian, penyebaran pasukan Dajjal tidak hanya menjadi ancaman fisik, tetapi juga ujian moral dan spiritual. Setiap manusia akan diuji sesuai dengan keteguhan iman, kemampuan membedakan yang benar dan salah, dan kesadaran untuk selalu mengikuti petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Perjalanan pasukan Dajjal ke seluruh dunia menandai fase kritis dalam kisah akhir zaman. Dari sini, konflik antara pengikut Dajjal dan umat beriman akan semakin nyata, membawa dunia ke titik ujian yang menentukan antara kebenaran dan kebatilan. Ketika Al-Masih Ad-Dajjal mulai menyebarkan pengaruhnya ke berbagai wilayah, dunia memasuki fase ujian terberat bagi manusia. Rasulullah menjelaskan bahwa fitnah Dajjal akan menjadi ujian iman yang paling besar sejak Nabi Adam diciptakan hingga hari kiamat. Dajjal memiliki kemampuan yang tampak luar biasa. Ia bisa menghidupkan tanah, menumbuhkan tanaman, dan mengendalikan hujan hanya dengan kehendaknya. Hal ini membuat banyak orang mengira bahwa Dajjal adalah sosok dengan kekuatan ilahi. Namun, semua itu hanyalah ujian untuk memisahkan manusia yang beriman dan yang tergoda dunia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Huzaifah bin Al-Yaman, Rasulullah bersabda, "Bersama Dajjal terdapat sesuatu yang menyerupai surga dan neraka. Namun, neraka Dajjal sebenarnya adalah surga, dan surga Dajjal sebenarnya adalah neraka." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjadi peringatan bagi manusia agar tidak tertipu oleh penampilan luar dan janji yang menipu. Orang yang lemah iman dan tergoda dunia akan mudah mengikuti Dajjal, sementara orang yang kuat imannya akan tetap teguh pada kebenaran. Rasulullah menjelaskan bahwa Dajjal akan memanfaatkan ketakutan, keserakahan, dan ketidaktahuan manusia untuk menarik pengikut. Orang yang terlalu mencintai dunia dan kekuasaan akan mudah tergoda janji-janji palsu Dajjal. Dalam kondisi dunia yang sebelumnya mengalami kekeringan, peperangan, dan kemerosotan moral, janji kekayaan dan kemakmuran akan terlihat sangat menggoda. Selain itu, Rasulullah juga menekankan bahwa Dajjal tidak bisa masuk ke Mekah dan Madinah, dua kota suci yang dijaga oleh malaikat. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan Allah selalu hadir bagi manusia yang beriman dan tetap berada di jalur kebenaran. Rasulullah bersabda, "Tidak ada satu negeri pun yang tidak akan dimasuki oleh Dajjal kecuali Mekah dan Madinah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Meskipun Dajjal memiliki pasukan besar dan kemampuan luar biasa, ujian ini bukan sekedar tentang kekuatan fisik. Rasulullah menekankan bahwa fitnah Dajjal lebih kepada ujian moral dan spiritual. Keimanan, keteguhan hati, dan pengetahuan tentang ajaran Allah menjadi kunci untuk selamat. Selain itu, Rasulullah mengingatkan umat Islam untuk selalu berdoa memohon perlindungan dari fitnah Dajjal. Dalam doa sehari-hari, umat Islam dianjurkan membaca, "Aku berlindung kepada Allah dari azab neraka jahanam, dari azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari kejahatan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Pada fase ini pasukan pengikut Dajjal semakin bertambah. Selain 70.000 dari Isfahan, banyak manusia dari berbagai bangsa ikut bergabung karena tertipu oleh tipu daya dan janji kekuasaan. Namun, Rasulullah menekankan bahwa orang yang memiliki ilmu agama dan iman kuat tidak akan terpengaruh. Perjalanan dunia menuju fitnah Dajjal menunjukkan bahwa manusia diuji tidak hanya dari luar, tetapi juga dari dalam hatinya. Ujian ini memisahkan mereka yang teguh dalam iman dan yang mudah tergoda dunia. Dengan demikian, fase ini menjadi titik kritis dalam kisah akhir zaman. Dunia berada di ambang kekacauan besar, ujian iman mencapai puncaknya, dan manusia harus memilih antara mengikuti kebenaran atau terjerumus dalam tipu daya Dajjal. Ketika fitnah Dajjal semakin meluas dan pasukannya bertambah dari berbagai wilayah, Rasulullah menjelaskan bahwa umat Islam akan memperoleh pertolongan melalui kepemimpinan Imam Mahdi. Imam Mahdi muncul sebagai sosok yang akan menegakkan keadilan dan memimpin umat beriman menghadapi kekacauan yang dibawa oleh Dajjal. Imam Mahdi berasal dari keturunan Rasulullah melalui Fatimah. Rasulullah bersabda, "Al-Mahdi berasal dari keturunanku, dari anak keturunan Fatimah." Hadis riwayat Abu Daud. Nama Imam Mahdi sama dengan nama Rasulullah, dan nama ayahnya sama dengan ayah Rasulullah. Hal ini menegaskan hubungan erat Imam Mahdi dengan garis keturunan suci Nabi. Imam Mahdi muncul ketika dunia sedang dalam keadaan kacau. Kekeringan, peperangan, kemerosotan moral, dan kerusakan sosial telah melanda umat manusia. Banyak orang bingung dan mudah tergoda oleh janji palsu Dajjal. Dalam kondisi seperti itu, kemunculan Imam Mahdi menjadi cahaya bagi umat Islam. Rasulullah menjelaskan bahwa Allah akan memperbaiki Imam Mahdi dalam satu malam, menyiapkan dirinya untuk memikul tanggung jawab besar memimpin umat. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan Imam Mahdi bukan hasil ambisi pribadi, tetapi petunjuk dan kehendak Allah. Imam Mahdi memulai kepemimpinannya dari Mekah, di mana umat Islam berkumpul dan melakukan baiat kepadanya di dekat Ka'bah. Proses baiat ini menunjukkan dukungan penuh umat kepada Imam Mahdi sebagai pemimpin yang menegakkan keadilan dan membawa perubahan positif. Setelah baiat, Imam Mahdi mulai menyatukan umat Islam yang terpecah-pecah. Beliau menegakkan hukum, membagikan harta secara adil, dan memastikan kesejahteraan masyarakat. Rasulullah bersabda, Imam Mahdi akan memenuhi bumi dengan keadilan, sebagaimana sebelumnya bumi dipenuhi dengan kezoliman. Hadis riwayat Ahmad. Masa kepemimpinan Imam Mahdi menjadi persiapan umat untuk menghadapi ujian terbesar, Dajjal. Dengan iman yang diperkuat, umat Islam akan lebih mampu mengenali tipu daya Dajjal dan menolak pengaruhnya. Imam Mahdi juga berperan dalam mengatur strategi menghadapi pasukan Dajjal. Pasukan ini termasuk 70.000 pengikut dari Isfahan dan berbagai kelompok lain dari berbagai bangsa. Imam Mahdi memberikan bimbingan agar umat tetap teguh pada ajaran Al-Quran dan Sunnah. Selain itu, Rasulullah menekankan pentingnya doa, ibadah, dan membaca Al-Quran sebagai benteng melawan fitnah Dajjal. Umat yang menjaga ibadah dan memperkuat iman akan menjadi bagian dari mereka yang selamat. Rasulullah juga menekankan bahwa Dajjal tidak dapat masuk ke Mekah dan Madinah. Hal ini memungkinkan Imam Mahdi menggunakan kedua kota suci sebagai basis perlindungan dan pusat koordinasi umat Islam menghadapi fitnah terbesar. Peran Imam Mahdi menjadi sangat penting karena beliau bukan hanya memimpin secara fisik, tetapi juga membimbing umat secara spiritual, menguatkan iman, dan menyiapkan mereka menghadapi ujian moral dan spiritual yang dibawa Dajjal. Setelah penyebaran pasukan Dajjal meluas ke berbagai wilayah, dunia mencapai fase yang paling genting dalam kisah akhir zaman. Rasulullah menjelaskan bahwa konflik antara pasukan Dajjal dan umat beriman akan menjadi ujian terbesar bagi iman manusia. Dajjal, dengan pasukannya yang besar termasuk 70.000 orang dari Isfahan, terus menyebarkan fitnah ke berbagai negeri. Janji kemakmuran, kekuasaan, dan keamanan palsu membuat banyak manusia tertipu dan bergabung. Namun, Rasulullah menekankan bahwa umat yang beriman dan teguh akan menolak tipu daya tersebut. Imam Mahdi memimpin umat Islam dalam menghadapi pengaruh Dajjal.
Kepemimpinan Imam Mahdi bukan sekadar politis, tetapi juga spiritual. Beliau menegakkan keadilan, membagikan harta secara merata, dan menegakkan hukum Allah di tengah masyarakat. Rasulullah bersabda, Imam Mahdi akan memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana sebelumnya bumi dipenuhi dengan kezaliman. Hadis riwayat Ahmad. Pasukan Dajjal memiliki kekuatan yang tampak luar biasa. Dajjal dapat menghidupkan tanah, menumbuhkan tanaman, dan memerintahkan hujan turun atau berhenti sesuai kehendaknya. Fenomena ini akan membingungkan banyak manusia, tetapi bagi yang beriman, semua itu hanyalah ujian dan fitnah. Rasulullah juga menjelaskan bahwa Dajjal tidak dapat masuk ke Mekah dan Madinah, dua kota suci yang dijaga oleh malaikat. Umat Islam menggunakan kedua kota ini sebagai basis perlindungan dan pusat koordinasi dalam menghadapi pasukan Dajjal. Hal ini menegaskan bahwa pertolongan Allah selalu hadir bagi orang yang beriman. Pertempuran antara pasukan Dajjal dan umat beriman bukan hanya fisik, tetapi juga ujian moral dan spiritual. Manusia diuji dalam hal keimanan, kejujuran, dan keteguhan hati. Orang yang tergoda janji dunia akan jatuh ke dalam tipu daya, sementara orang yang teguh pada Al-Quran dan Sunnah akan selamat. Rasulullah juga menekankan pentingnya doa dan perlindungan Allah untuk menghadapi fitnah Dajjal. Umat Islam dianjurkan membaca doa berikut. Aku berlindung kepada Allah dari azab neraka jahanam, dari azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari kejahatan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selama fase konfrontasi ini, pengikut Dajjal semakin banyak dari berbagai bangsa. Namun pasukan umat beriman dipimpin Imam Mahdi tetap bertahan dengan kekuatan iman dan petunjuk Al-Quran. Rasulullah menekankan bahwa kemenangan bukan sekadar tentang jumlah, tetapi tentang iman dan ketaatan kepada Allah. Konflik ini menunjukkan bahwa fitnah Dajjal adalah ujian universal bagi seluruh umat manusia. Setiap orang dihadapkan pada pilihan antara mengikuti kebenaran atau terjerumus dalam tipu daya. Mereka yang teguh akan peroleh keselamatan, sementara yang tergoda dunia akan tersesat. Setelah perjalanan panjang menghadapi fitnah terbesar, umat beriman yang dipimpin Imam Mahdi akhirnya mencapai titik kemenangan. Rasulullah menjelaskan bahwa Dajjal, meskipun memiliki pasukan besar dan kemampuan luar biasa, tidak akan mampu menandingi kekuatan iman dan pertolongan Allah. Imam Mahdi memimpin umat Islam dengan keadilan dan kebijaksanaan. Beliau menyatukan umat yang terpecah, menegakkan hukum Allah, dan memastikan bahwa setiap manusia mendapat perlakuan adil. Rasulullah bersabda, Imam Mahdi akan memenuhi bumi dengan keadilan, sebagaimana sebelumnya bumi dipenuhi dengan kezaliman. Hadis riwayat Ahmad. Dalam menghadapi pasukan Dajjal, Imam Mahdi menegaskan prinsip utama, iman yang kuat dan keteguhan hati lebih penting daripada kekuatan fisik. Umat beriman yang mengikuti beliau mampu menahan tipu daya dan fitnah Dajjal. Al-Masih Ad-Dajjal sendiri menunjukkan berbagai keajaiban untuk menipu manusia, seperti menumbuhkan tanaman dan mengendalikan hujan. Namun umat beriman yang memiliki ilmu agama dan iman teguh tidak tergoda. Mereka memahami bahwa semua itu hanyalah ujian yang dirancang untuk memisahkan manusia berdasarkan iman dan keteguhan hati. Pasukan Dajjal termasuk 70.000 orang dari Isfahan dan pengikut dari berbagai bangsa lainnya mulai mengalami keruntuhan. Rasulullah menjelaskan bahwa Allah akan menolong orang beriman dan mematahkan tipu daya Dajjal. Selama proses ini, orang-orang yang tetap teguh pada ajaran Al-Quran dan Sunnah akan selamat, sementara yang mengikuti Dajjal akan tersesat. Kemenangan umat beriman bukan hanya bersifat fisik, tetapi juga spiritual dan moral. Fitnah Dajjal yang menguji keserakahan, ketakutan, dan ketidaktahuan manusia akhirnya terbongkar. Umat yang berpegang teguh pada ajaran agama mampu membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Rasulullah juga menekankan bahwa doa dan perlindungan Allah adalah kunci keselamatan. Umat Islam dianjurkan membaca doa berikut setiap hari.
Aku berlindung kepada Allah dari azab neraka Jahannam, dari azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari kejahatan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Setelah kekalahan Dajjal, pasukan pengikutnya tercerai-berai. Kota-kota yang semula terpengaruh fitnah kembali tenang, dan manusia mulai menyadari kesalahan mereka. Imam Mahdi memastikan bahwa keadilan ditegakkan dan kesejahteraan kembali dirasakan oleh masyarakat. Kemenangan ini menjadi pelajaran besar bagi seluruh umat manusia. Iman yang teguh, ilmu agama dan ketaatan kepada Allah adalah benteng menghadapi fitnah terbesar. Tidak ada kekuatan dunia atau keajaiban palsu yang dapat menandingi petunjuk Allah bagi orang beriman. Setelah kekalahan Dajjal, dunia memasuki masa kedamaian dan keadilan. Umat beriman belajar bahwa fitnah dan ujian adalah bagian dari perjalanan hidup manusia. Dengan pertolongan Allah, mereka mampu menghadapi ujian tersebut dan kembali menegakkan kebenaran.